Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah fi Al-Fawaid Al-Mardiyah syarah Mukhtasar Latif wa awwal waqti adh-dhuhri idza zalat asy-syamsu wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Awal waktu zuhur ketika matahari tergelincir, yakni tergelincir dari tengah langit pindah ke arah barat, terbit dari timur terbenam di barat. Ketika pas tengah-tengah belum masuk zuhur, ketika pindah ke barat sudah masuk zuhur. Bagaimana caranya kita tahu dia pindah ke barat? Lihat bayangannya benda di bawah. Ya. Kalau kita tancapkan tombak, ya, kita tancapkan tombak setinggi 2 meter. Ketika matahari terbit dari timur, maka bayangannya ke barat. Nah, ketika bayangannya pindah ke barat, pindah ke timur, berarti di atas sudah pindah ke barat. Caranya dengan lihat perpindahan bayangan. Ya. Salat zuhur masuk ketika matahari sudah tergelincir, yakni ke arah barat. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Dan waktu zuhur habis kalau bayangan bendanya sudah sama tinggi dengan benda aslinya, ditambah dengan bayangan ketika matahari tepat di tengah langit kalau ada. Kalau misalnya matahari tepat di atasnya tombak, lewat di atasnya tombak, berarti kan cahayanya bayangannya hilang. Kalau hilang berarti tidak ada namanya dhillul istiwa. Kalau tombaknya 2 meter, berarti zuhur habis ketika bayangannya ke timur sudah 2 meter juga, ya kan? Bayang bendanya 2 meter, tombaknya 2 meter, bayangannya 2 meter ke arah timur karena sudah pindah ke barat, berarti bayangannya di timur. Ya. Sudah 2 meter panjangnya sudah habis zuhur. Itu kalau matahari pas di atasnya tombak, tidak akan ada dhillul istiwa. Tapi kalau agak serong sedikit dari tombak, maka pasti ada dhillul istiwa. Dhillul istiwa pokoknya bayangan ya yang paling pendek. Bayangan paling pendek yang ada pada benda tersebut, yang dimiliki benda tersebut. Nah, kalau misalnya dhillul istiwanya 10 cm, maka zuhur habis ketika bayangan tombaknya 2 meter 10 cm. Wa awwal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada adna ziyadatin walau yasiratan. Sementara waktu asar masuk kalau bayangan benda sudah sama seperti benda aslinya ditambah sedikit. Yakni waktu asar masuk ketika waktu zuhur habis, tambah sedikit. Yakni kalau ini kita perumpamakan habis zuhur tambah sedikit awal asar ini, tapi lengket, enggak ada space, enggak ada jarak gitu ya. Habis zuhur di sini langsung datang asar setelahnya. Walau yasira, walaupun tambahannya sedikit. Pokoknya ini habis, ini masuk. Baik. Wa akhiruhu, yani akhir waktu asar gurubu jami'i syams, tenggelamnya semua lingkaran matahari. Ini ufuk barat, matahari begini di bawahnya. Kalau dia masih setengah, masih ada sedikit yang di atas, itu belum masuk maghrib, belum boleh buka puasa. Nanti di bawah tenggelam semuanya, jami, semua lingkaran matahari baru tenggelam, baru masuk maghrib. Paham? Itu maksud jami. Jami syams, yakni jami kursi syams, semua lingkarannya lubang bundaran matahari itu, semua di bawah ufuk barat. Wa awwal waqtil maghribi ghurubu kursi syams. Nah, kalau sudah tenggelam semua di bawahnya, barulah dikatakan masuk maghrib habis asar. Wa akhiruhu 'alal qadimil mukhtar bal nassa 'alaihi fil jaridi aidan ghurubus syafaqil ahmar. Sementara akhir salat maghrib menurut pendapat qadimnya Imam Syafi'i sebelum masuk di Mesir, tapi itulah yang mukhtar, itulah yang terpilih, itulah yang mu'tamad. Bal nassa alaihi fil jadid aidan, bahkan Imam Syafi'i juga mentaksis pendapat ini dalam qaul jadid. Nah, jadi bukan cuman kita sudah sebutkan ya bahwa dalam mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i punya 2 qaul qadim sebelum masuk ke Mesir dan qaul jadid setelah berdomisili di Mesir. Asalnya pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah yang jadid itu asal, yang di Mesir.
Paham? Itu yang sah dikatakan sebagai mazhab Syafi'i. Kecuali 17 atau 24 permasalahan yang para ulama sebutkan, mereka mengatakan yang mu'tamad di sini adalah yang qadim. Jelas ya, yang qadim. Termasuk dalam masalah maghrib. Pendapat Imam Syafi'i yang qadim sebelum masuk ke Mesir, maghrib itu habis dengan tenggelamnya apa? Ghurub asy-syafaqil ahmar, tenggelamnya syafaq merah. Cahaya merah di barat itu, tempat terbenam matahari. Ini pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i, dan ini yang mukhtar, ini yang mu'tamad. Baik. Bahkan sementara qaul jadidnya Imam Syafi'i, pendapat terbaru beliau mengatakan bahwa waktu maghrib itu habisnya sama seperti awalnya. Jadi menurut pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i, waktu maghrib itu awal dan akhirnya sama. Pas tenggelam matahari masuk maghrib, ya, dan diberikan waktu untuk azan, untuk wudu, ya, wudu, azan, kemudian apa? Kemudian qomat, menutup aurat, gitu ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib menurut An-Nawawi, kemudian 3 rakaat maghrib plus 2 rakaat ba'diyah maghrib, jadi 7 rakaat semuanya. Nah, setelah selesai semua dikerja ini, maghrib habis, tapi Isya belum masuk. Jadi menurut pendapat terbarunya Imam Syafi'i, maghrib habis tapi Isya belum masuk. Ada space, ada jarak antara habisnya maghrib dengan mulainya Isya. Kalau ada orang sholat maghrib di situ, hukumnya qadha. Paham ya? Hukumnya apa? Qadha maghrib, karena waktu maghrib sudah masuk tapi Isya, maghrib sudah habis tapi Isya belum keluar. Nah, apa lagi? Ini qaul jadidnya Imam Syafi'i. Walaupun demikian kata Romli, pendapat lamanya beliau itu juga nassa alaihi fil jadid aidan. Beliau juga pernah sebutkan pendapat itu di qaul jadid. Nah, inilah yang menjadikan pendapat ini yang mu'tamad. Kenapa? Karena itu pendapat di qaul qadim iya, qaul jadid juga iya. Ya, apalagi sejalan dengan hadis-hadis, maka ini yang menguatkan pendapat ini. Betul ya? Baik. Jadi di pendapat terbarunya Imam Syafi'i, qaul jadidnya beliau, waktu maghrib cuma satu, ini toh. Di sini masuk, di sini keluar. Tapi kan secara logika tidak mungkin langsung keluar. Kan ada namanya sholat maghrib, ya kan? Ya, maka dikasih waktu apa? 1, azan. 2, wudu. 3, tutup aurat. 4, apa lagi? Mencari kiblat kalau belum tahu, misalnya kan? So, pokoknya persiapan sholat. Ya, 5, apa? Qomat atau sebelumnya. 6, 2 rakaat qabliyah maghrib. Baru apa? Qomat, baru sholat maghrib 3 rakaat, baru ba'diyah maghrib. Nah, setelah itu maghrib habis. Di sini baru masuk Isya. Ya, baru masuk Isya. Jadi kalau mau sholat maghrib adaan, di sini nih waktunya dikerjakan. Kalau dikerjakan di sini ada. Kalau dikerjakan maghrib di sini, hitungannya apa? Hitungannya qadha. Kenapa qadha? Karena sudah keluar waktu maghrib, tapi belum masuk Isya. Paham? Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat terbaru Imam Syafi'i, tapi pendapat yang mu'tamad adalah qaul qadimnya beliau yang mengatakan bahwa maghrib dan Isya nempel juga sama. Ya, nempel, yaitu habisnya maghrib dengan terbenam habisnya syafaq merah di barat itu. Nah, kata Romli, pendapat qaul qadimnya beliau itu sebenarnya pernah juga beliau tansis di qaul jadid, maka itu memperkuat. Jadi beliau juga pernah berfatwa di Mesir dengan pendapat yang lama beliau, maka itu memperkuat pendapat ini. Paham? Sudah. Kapan maghrib berakhir? Ghurubus syafaqil ahmar, tenggelamnya syafaq merah. Syafaq merah kita katakan apa? Ketika matahari tenggelam di barat, masih ada merah-merah di atas.
Nah, yang penting tenggelam dulu. Ketika tenggelam, kalau sudah ada merah-merah tapi belum tenggelam, itu belum syafaq namanya, belum terhitung. Paham? Tenggelam matahari ada merah-merah karena masih ada cahaya matahari kan, cuman dianya sudah tenggelam. Cuman kan cahayanya masih ada warna merah. Nah, itulah namanya syafaq merah. Selama masih ada merah-merah itu masih boleh maghrib. Wa waqtul maghribi ma lam yaghib syafaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu maghrib masih ada selama syafaq belum terbenam. Yang dimaksud dengan syafaq adalah syafaq merah. Karena dalam bahasa Arab, di kalangan orang Arab kalau mereka mengitlakkan kata syafaq, yang mereka maksudkan apa? Merah. Walaupun syafaq ada 3. Syafaq merah dulu, syafaq merah hilang, ada syafaq kuning hilang, syafaq putih. 3 syafaq. Cuman kalau diitlakkan oleh orang Arab, mereka mengatakan syafaq, maka maksudnya apa? Merah, bukan yang kuning, bukan yang putih. Makanya penyebutan para fuqaha asy-syafaqul ahmar, kata ahmar itu sekedar takkid, penguat saja. Seandainya disebut burubus syafaq titik, maka sudah dipahami. Syafaq di situ syafaq apa? Merah. Karena itu asal apa itu makna ketika diitlakkan. Bi khilafil asfari wal abyad, berbeda dengan syafaq kuning dan syafaq kuning dan syafaq putih. Syafaq kuning dan syafaq putih itu tanda masuknya isya. Baik. Qala rahimahullah wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmar. Awal waktu isya ketika semua syafaq merah hilang yang menjadi tanda habisnya maghrib. Habis maghrib masuk isya. Oke. Dempetan. Wa akhiruhu tulu'ul fajri as-sadiqi wa huwa al-muntashiru dhawuhu fi ufuqis sama'i ardon. Dan akhir waktu isya adalah terbitnya fajar shadiq, fajar yang benar, fajar yang jujur. Kenapa fajarnya dikatakan jujur? Karena setelah muncul fajar itu tambah terang sampai terbit matahari. Jadi dia betul-betul jujur. Sudah mau pagi, betul. Fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Wa huwal muntashiru dhawuhu, yaitu yang tersebar cahayanya. Di mana? Di ufuk langit, di sebelah timur, tersebar memanjang. Ardon, horizontal, baring cahayanya begini, melebar dari utara ke selatan. Wahtaraza bihi anil kadzib. Beliau menyebutkan fajar shadiq untuk membedakan dengan fajar kadzib, fajar bohong. Kenapa dikatakan fajar yang dusta? Karena ketika dia terang di langit, orang kiranya sudah mau pagi, sudah mau terbit matahari, setelah itu hilang. Jadi kayak dibohongi. Baik. Fajar kadzib. Apa itu fajar kadzib? Wa huwa alladzi yadla'u mustatilan. Dia adalah fajar yang muncul dalam keadaan vertikal, berdiri begini di tengah langit. Kalau tadi fajar shadiq kan apa? Baring di ufuk. Ini ufuk, dia begini nih, tersebar. Baik. Kalau fajar kadzib dia vertikal, berdiri begini. Ini ufuk nih, ini ufuk. Dia cahayanya di sini, melebar begini. Baik, lebar. Ini di sini tidak bersambung dengan ufuk. Ini ufuk timur, ini gelap, di sini cahaya. Melebar, berdiri begini, seperti ekor serigala. Kata beliau kadhi bisirhan, seperti ekor serigala, bentuknya seperti. Ya. Summa yadhhabu, setelah dia muncul hilang, wa ta'qubuhu dhulma, dan gelap lagi langit. Makanya dikatakan bohong. Ya. Paham gak ini perbedaan dua fajar ya? Jadi kalau fajar shadiq itu dia bentuknya apa? Horizontal, mengikuti bentuk ufuk, melintang, tidur begini. Ini kan ufuk nih. Kalau kita lihat timur sana kan garis paling pinggir kan itu namanya ufuk. Dari utara ke selatan. Cahayanya itu mengikuti ufuk, baring juga begini. Dan dia tersebar di ufuk. Karena matahari sudah mau naik, jadi cahayanya muncul duluan kan begitu ya. Cahaya muncul duluan, itu namanya fajar. Di mana semakin bertambah waktu semakin terang sampai terbit matahari. Fajar shadiq. Jadi dia horizontal, berbaring gitu ya, melintang di ufuk dan nyambung dengan ufuk. Bukan misalnya ini ufuk baru gelap, baru cahayanya di sini. Enggak, dia nyambung dengan ufuk. Cahaya itu nyambung dengan ufuk. Nah, beda dengan fajar kadzib. Fajar kadzib itu dia tidak bersambung dengan ufuk. Ini ufuk di sini, cahayanya di atas ufuk ada gelap,
gelap di sini, tidak ada, ini langit gelap. Setelah itu di atas sini cahayanya. Itu pun cahaya bukan baring begini, dia berdiri vertikal, seperti ekor serigala, agak miring begitu bentuk ekor serigala. Udah ya? Di mana cahaya fajar kadzib ini sebentar, habis muncul hilang, gelap lagi langit. Baik, gelap lagi lah langit. Ya mungkin jarak antara fajar kadzib dengan fajar shadiq mungkin ada setengah jam kurang lebih. Setengah jam kurang lebih. Muncul fajar kadzib, hilang fajar shadiq setengah jam kurang lebih setelahnya. Nah, itu awal waktu apa? Jadi akhir waktu Isya adalah terbitnya fajar apa? Fajar shadiq. Fajar kadzib itu masih boleh sholat Isya. Masih boleh karena masih malam sebenarnya itu. Ya kalau muncul terang-terang di langit memanjang begini, itu belum. Walaupun terang-terang dia akan hilang sebentar. Masih boleh sholat Isya, tapi belum boleh sholat subuh. Kalau sudah muncul fajar kadzib, fajar shadiq, habis Isya sudah boleh subuh. Lihat kata beliau rahimahullah, wa awwal waqti subhi tulu'ul fajri. Awal waktu subuh adalah terbitnya fajar as-shadiq al-muntashir yang tersebar tadi di ufuk. Sekaligus tanda habisnya Isya. Wa akhiruhu tulu'u ba'di syams. Sementara akhir waktu subuh adalah terbitnya sebagian matahari. Jadi tidak perlu terbit semuanya. Kapan ini ufuk timur, kapan terbit sedikit, sudah ada lingkaran sedikit di atas, maka sudah habis subuh. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib harus apa? Tenggelam semua. Kalau subuh cuma sedikit yang nongol di atas ufuk, sudah dianggap habis subuh. Baik. Wa akhiruhu tulu'u ba'di syams, terbitnya sebagian lingkaran matahari. Di khabar berdasarkan hadis, man adraka rak'atan minas subhi qabla tulu'i syamsi faqad adrakaha. Siapa yang mendapati satu rakaat sebelum subuh, satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, siapa yang sempat satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapati subuh. Yani terhitung adaan semuanya. Terhitung apa? Adaan. Baik, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ini awal waktu apa? Ini awal waktu ya. Awal dan akhir waktu salat 5 waktu. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa salat 5 waktu awalnya ini, akhirnya ini, dan sebelumnya dari sini kita bisa melihat bahwa salat 5 waktu itu sambung menyambung. Ini habis itu masuk, ini habis itu masuk, ganti-gantian, apa dempet-dempetan. Kecuali zuhur dengan subuh dengan zuhur, tentu saja. Baik. Nah, setelah diketahui bahwa sholat 5 waktu itu waktunya lapang, muwassa, boleh dikerjakan di awal, boleh dikerjakan di tengah atau di akhir, dengan syarat harus apa tadi? Ada tekad di awal, ya, dia bertekad akan dikerjakan nanti. Waktunya lapang. Nah, sekarang ketika waktunya lapang, yang mana yang paling afdol? Kerjakan di mana? Kata beliau, wa afdalul a'mali al-mubadaratu bis-shalati awwali waqtiha. Amalan paling afdol adalah menyegerakan sholat di awal waktu. Jadi walaupun sholat bisa di tengah, bisa di akhir, kalau pakai tekad, yang penting ada tekad di awal ya. Ada tekad akan sholat, boleh di tengah, boleh di akhir, tapi yang paling utama di mana? Di awal sholat. Di awal waktu. Di qaulih ta'ala, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan jagalah sholat wusta, yakni sholat asar. Baik. Kalimat dijaga, ketika dikatakan dijaga sholat, yang mana yang paling menjaga sholat? Yang di awal atau yang di tengah? Sama-sama menjaga kan? Yang penting kan dikerjakan di awal waktu itu menjaga. Tapi yang mana yang paling menjaga? Dia kerjakan di awal atau ditunda? Yang dikerjakan di awal, jelas. Karena ketika ditunda, ada potensi tidak jadi dikerjakan. Berarti kan kurang menjaga kan begitu, kurang menjaga. Walaupun boleh, masih dianggap menjaga. Yang penting sholat di awal waktu. Tapi pertanyaannya, yang mana yang paling menjaga? Yang mana yang paling aula masuk dalam kandungan ayat? Yakni yang terjadi, yang sholat di mana? Di awal waktu. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bis-shawab. Sebelumnya saya lupa, para fuqaha Syafi'iyah rahimahumullahu taala ketika menyebutkan waktu-waktu sholat, mereka mulai dengan sholat zuhur. Padahal sholat yang pertama menurut mazhab Syafi'iyah adalah sholat subuh.
Kenapa? Karena sholat wusta adalah sholat asar menurut pendapat yang mu'tamad. 5 sholat yang pertengahan asar. Berarti yang pertama apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau asar adalah sholat pertengahan, berarti sholat pertama apa? Subuh. Nah, kalau sholat pertama subuh, lantas kenapa para fuqaha Syafi'i memulai dengan zuhur ketika menyebutkan waktu sholat? Alasannya untuk mencontoh Jibril alaihissalam yang pertama kali mengajar sholat, waktu sholat kepada umat Islam, sholat apa? Zuhur. Jadi kisahnya pada malam Mi'raj kan di malam itu diwajibkan sholat 5 waktu, tapi belum diajari kapan sholatnya, ya, belum diajari wudu, belum, cuman dikatakan wajib sholat 5 waktu. Dari 50 kali turun menjadi 5, ya kan? Di Mi'raj itu. Nah, setelah turun malam-malam dari Mi'raj kembali ke Mekah, baik, waktu subuh belum sholat subuh karena belum ada keterangan, belum ada wudu, terus juga belum diajari waktu subuh kapan, belum ada. Jadi subuh waktu itu belum ada sholat, walaupun sudah apa? Sudah wajib, tapi belum ada penjelasan, jadi belum bisa dikerja. Nah, paham ya? Nanti di waktu zuhurnya datanglah Jibril turun mengajarkan cara wudu, mengajarkan juga waktu sholat. Sebagian mengatakan bahwa wudu juga diterima di atas. Cuman Allah a'lam bishawab, sebagian mengatakan wudu diajarkan oleh Jibril, bukan seperti sholat yang diterima di langit. Sudah ya? Jadi diajari wudu, diajarilah waktu sholat zuhur. Jibril turun 2 hari. Hari pertama semua turun di awal waktu, hari kedua turun di akhir waktu. Kemudian Jibril berkata, al-waqtu ma baina hadain. Ya. Waktu sholat antara 2 ini. Baik. Qala rahimahullah. Maka sholat di awal waktu lebih utama berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan hadis. Wali khabar annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan apa yang paling utama. Faqala as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Tapi ini dalam riwayat yang lebih sahih lagi dikatakan as-salatu fi waqtiha, salat di waktunya. Sehingga saya ada kritikan pada kalimat awwali waqtiha. Ada kedhaifan. Yang sahih as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Baik. Cuman riwayat itu ya tidak salah, apa, bisa diterima, tidak ada masalah, dari iskal. Walaupun dhaif tapi maknanya benar. Kenapa? Kalau dikatakan salat pada waktunya, yang mana yang paling layak masuk dalam waktu, awal atau pertengahan atau akhir? Ya awal tentu saja. Maka dari iskal, salat fi waqtiha atau fi awali waqtiha. Sawa'un kanat subhan am isya'an. Nah, ini. Baik salat subuh ataupun isya. Jadi salat yang paling utama, amalan yang paling utama adalah salat di awal waktu. Walaupun boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, yang penting jangan nyebrang. Boleh di akhir waktu, yang penting ada tekad, azam. Tapi tetap yang paling utama apa? Salat di awal waktu secara mutlak. Semua 5 salat ini yang paling utama di awal waktu. Sawa'un kanat subhan am isya. Baik salatnya salat subuh atau salat isya. Kenapa beliau cuma sebutkan subuh dengan isya? Nah, di sini isyarat sebagai sanggahan kepada Hanafiyah yang mengatakan kalau subuh sunnahnya diundurkan. Makanya kayak saya di Turki, di negara-negara yang mazhab Hanafiyah itu subuhnya itu sudah terang langit tapi belum terbit matahari, diundurkan. Jelas ya? Jadi penyebutan kata subuh sebagai sanggahan kepada siapa? Mazhab Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan subuh itu sunnahnya diundurkan. Sementara isya ini sanggahan kepada sebagian para fuqaha Syafi'iyah. Seingat saya ini qaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan kalau isya sunnahnya juga diundurkan ke tengah waktu. Sunnahnya diundurkan ke pertengahan waktu. Tapi pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i dan ini yang mu'tamad bahwa isya juga tetap disunnahkan di awal waktu. Jadi beliau sebutkan 2 salat karena ada yang menyelisih di sini. Baik. Jadi kata beliau 5 waktu ini semuanya afdol di awal waktu.
termasuk baik sholat subuh maupun isya. Baik sholat subuh sebagai sanggahan kepada Hanafiyah yang mengatakan subuh lebih utama diundur, dan juga sanggahan kepada sebagian fuqaha Syafi'iyah yang mengatakan isya lebih afdal di tengah waktu, bukan di awal. Baik, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, isya pun di awal waktu. Dzalika ma lam yu'ariduhu mu'aridun. Kata beliau, sunnah di awal waktu, wa mahallu dzalik, sunnahnya di awal waktu kalau tidak ada keutamaan lain yang menentangnya. Kalau ada keutamaan lain yang menentang, misalnya keutamaan lain itu di tengah waktu, maka lebih utama di tengah waktu. Misalnya, mana lebih utama? Sholat di awal waktu sendiri atau sholat di tengah waktu tapi berjamaah? Ya kan? Maka di sini sholat di tengah waktu lebih utama dibandingkan awal waktu. Memang awal waktu asalnya afdol, tapi di sini ada mu'arid, ada keutamaan yang menentang, yaitu ada sholat jamaah. Sementara ini sendiri. Ya, misalnya teman-temannya pada rapat semuanya, pada rapat sudah azan, ya masih rapat karena memang dibutuhkan. Kalau dipotong bisa pecah gitu, dipotong sholat bisa pecah konsentrasi rapatnya. Akhirnya apa? Mereka semua sepakat undur. Ada satu tetap mau sholat di awal waktu, katanya sholat waktu lebih utama. Dia pergi sendiri ke masjid sholat untuk mengejar awal waktu. Teman-temannya lain setelah rapat baru sholat berjamaah. Paham ya? Maka lebih utama yang mana? Yang berjamaah ini. Bukan awal waktu ketika itu lebih utama. Bagi mereka lebih utama mengundurkan karena jamaahnya bukan di awal waktu. Dah? Baik, ini mu'arid namanya. Apalagi mu'arid? Kayak kemarin, sholat di awal waktu tayamum, sholat di akhir waktu apa? Pakai wudu. Maka lebih utama mana? Di akhir waktu. Yang penting yakin ada air di akhir waktu, maka lebih utama di akhir waktu pakai wudu daripada awal waktu pakai tayamum. Yang penting yakin ada air. Ya kan? Nah, ini namanya mu'arid yang menentang. Apalagi kalau di awal waktu dia misalnya sholat sambil duduk, tapi kalau di akhir waktu dia bisa sholat sambil berdiri. Misalnya di awal waktu, aduh masih sakit ini, belum bisa berdiri, sholat duduk. Tapi dia bilang ini kalau sudah akhir waktu beberapa jam lagi, zuhur misalnya kan, ini saya kayaknya sudah kuat berdiri nih. Ya, maka di sini dia lebih utama mengundurkan untuk sholat sambil berdiri, dalam keadaan berdiri dibandingkan di awal waktu tapi duduk. Paham? Nah, itu namanya mu'arid. Jadi asalnya di awal waktu lebih utama dibandingkan akhir waktu atau tengah waktu gitu ya. Kecuali kalau tengah atau akhir ini ada apa? Ada mu'aridnya, yakni yang menentang keutamaan awal waktu. Qala rahimahullah, wa huwa fi suwarin katsira. Ini contoh yang menentang awal waktu itu banyak. Salah satunya yang tiga di antaranya yang kita sudah sebutkan tadi. Minha ma dzakarahul musannif. Di antara yang menentang keutamaan awal waktu adalah apa yang disebutkan di sini oleh al-musannif bi qaulihi wa yusannul ibradu bidzuhri. Disunnahkan mengundurkan zuhur ke waktu agak dingin. Bukan dikerjakan di awal waktu. Kenapa? Di sini ada apa? Mu'aridnya. Kalau sholat di awal waktu panas-panas tidak khusyuk. Tapi kalau sholat di tengah waktu sudah bisa khusyuk karena sudah tidak terlalu panas. Nah, kata beliau disunnahkan mengundurkan zuhur ke waktu yang agak dingin, ya, fi syiddatil har, dengan 4 syarat. Syarat yang pertama apa? Cuaca ekstrim, panas melewati rata-rata. Fi qutrin har, di daerah yang memang iklimnya juga panas. Ini syarat yang kedua. Kata beliau kharaja yaumul jumu'ati fala ibrada fiha. Kata beliau ibrad ini hanya berlaku untuk zuhur. Memang Jumat pengganti zuhur, tapi dia tidak dapat hukum ini. Jumat biar panas-panasnya, biar di negeri yang panas tetap harus di depan di awal waktu Jumat. Jelas? Dikecualikan dari sholat zuhur, sholat Jumat, fala ibrada fihi, maka tidak dianjurkan, tidak disunnahkan mengundurkan Jumat ke waktu dingin. Kenapa? Karena khawatir waktunya apa? Karena kalau diundurkan khawatir apa? Rentan dengan ditinggalkan. Paham ya?
Wa kharajal qutrul baridul mu'tadil. Kemudian kalimat di daerah yang iklimnya panas dikecualikan darinya al-qutrul barid, daerah yang iklimnya dingin atau yang mu'tadil, yang sedang-sedang, yang tropis. Tidak panas, tidak dingin. Nah, seperti Indonesia yang tropis, maka tidak ada ceritanya mengundurkan zuhur ke waktu ibrat, waktu yang agak dingin. Walaupun panas tapi iklim daerahnya ya dingin ataupun tropis. Ya kecuali kalau suatu saat iklimnya berubah jadi panas ya berlaku. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa zamanu syita, kalimat syiddatul har ini untuk mengecualikan apa? Kalau kondisinya musim dingin. Biar di iklim yang panas, biar daerahnya iklim panas, tapi kalau musim dingin ya dingin aja tetap. Syarat yang ketiga, liman yusalli jamaah. Boleh mengundurkan sholat zuhur bagi yang sholat jamaah saja. Kharajal musalli munfaridan. Adapun yang mau sholat sendiri walaupun di masjid, enggak disunnahkan diundurkan. Fi masjidin ay fi mahalli jamaah. Syarat yang keempat dikerjakan di masjid. Yang dimaksud dengan masjid di sini tempat sholat berjamaah, walaupun bukan masjid, walaupun aula, walaupun kelas, walaupun bangunan di pabrik, ya. Jadi kalimat masjid di sini maksudnya tempat sholat berjamaah. Kharajal musalli fi baiti. Ini untuk mencoret tempat sholat di rumahnya. Tidak ada diundurkan kalau dia sholat di rumahnya. Misalnya apa? Di dalam rumahnya dia buat satu kamar khusus untuk tempat sholat, itu namanya musalla fil bait. Tidak boleh diundurkan, tidak disunnahkan mengundurkan zuhur di situ. Li'annahu la yata'adza bil harri fi tariqih. Karena dia tidak akan terganggu dengan panas di tengah jalan. Orang dia hendak keluar dari rumah, ya kan? Nah, atau dia keluar ke masjid tapi sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri ya di masjid di rumah saja. Ba'idin, itu pun berlaku bagi yang masjidnya jauh. Ya, kharaja man ya'ti min mahallin qarib. Maka tidak disunnahkan mengundurkan zuhur bagi yang datang yang rumahnya dekat masjid, mahallin qaribin, au yamshi fi kinnin, atau rumahnya jauh dari masjid tapi antara masjid dengan rumahnya ada kin. Tahu kin? Kalau kayak di trotoar pinggir jalan ada sepanjangan seng gitu ya, memanjang, jadi orang tidak kena panas. Kin. Jadi walaupun rumahnya jauh tapi antar rumahnya dengan masjid ada kin yang dilewati, semacam tempat trotoar gitu ya, pinggir jalan yang ada atapnya supaya tidak kena hujan, tidak kena panas, maka tetap tidak boleh diundur. Kenapa? Karena alasannya jelas. Alasannya boleh diundurkan zuhur karena terganggu dengan cuaca panas. Ini kan di sepanjang jalan ada penutup. Bila dharar. Jelas ya? Maka tidak berlaku rukhsah ini bagi orang yang rumahnya dekat masjid atau rumahnya jauh tapi ada kin, ya, ada penghalang yang menaungi dia. Yamshi fi kinnin bila dharar, dengan syarat tidak ada mudarat dalam melewati kin. Kalau ada mudarat ya uzur. Perhatikan kin ini beda dengan payung ya. Kalau payung itu bukan kin itu memang dibangun untuk menghalangi. Jadi adanya payung pakai mobil itu tetap memberikan uzur. Jelas ya, tetap uzur. Sama kayak hujan. Hujan itu memberi uzur kalau ada kin. Karena ada yang bilang hujan kan masih bisa pakai payung, masih bisa pakai mobil, masih bisa pakai jas hujan baru naik motor. Tidak ada rukhsah. Ya. Ini keliru, jelas ya. Tetap ada rukhsah walaupun dia punya payung, dia bisa pakai mobil ke masjid, dia pakai jas hujan, tidak basah, tetap berlaku rukhsah. Kenapa? Karena pakai payung, pakai jas hujan, apalagi mobil itu merepotkan, menyusahkan. Jelas sampai sini? Maka tetap ada rukhsah kalau hujan walaupun dia pakai payung. Walaupun dia punya mobil, tetap rukhsah. Ya, yang bukan rukhsah gimana? Ya ada kin. Kin kan tinggal jalan, tidak ada susahnya. Beda kalau pakai payung, tahan, capek. Motor, pakai jas hujan ribet, apalagi mobil, panas mobil dulu misalnya. Ada masyaqqah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Saya kira cukup sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.